berawal dari kenapa sih kok namanya lebah emas? Karena induknya ya, jadi nama LKP-nya lebah emas diambil dari cita-cita beliau, karena dulu itu namanya tim Anahl, tim Anahl. Jadi beliau memang tidak suka sendirian, dia suka berjamaah dan bertim. Itu bertim. Nah, timnya adalah tim Anahl. Anahl itu kan bahasa Arab ya. Di situ salah satu surat yang dimuat di Al-Qur'an ya. Itu artinya lebah. Lebah. Nah, dari Anahl itu maka ini di bawah naungan Anahl itu, di lembaga kursus dan pelatihannya itu ya menyangkut ke lebahnya itu. Nah, lebah emas itu artinya punya impian ya ke depan ya. Kalimat emas itu kan kejayaan itu. Harapannya adalah filosofi lebah itu kita dapat, juga ke depan itu berjaya itu ya. Berjaya. Nah, apa itu filosofi lebah? Jadi gambaran lebah ya, lebah ini kan salah satu yang disebut oleh di kalamullah ya, di Al-Qur'anul Karim. Kemudian kalau kita amati lebah ya, lebah. Jadi lebah itu luar biasa filosofinya. Lebah itu luar biasa filosofinya. Di antaranya adalah di situ gotong royong, bertim, berjamaah ya. Itu filosofi yang pertama ya. Kemudian penuh dengan kerja keras. Jadi tidak ada yang namanya lebah itu males-malesan. Tapi lebah emas itu gambarannya ya memang semangat itu ya. Yang jadi prajurit ya dia tetap tidak ada mengeluh ya. Ya artinya patuh dengan rajanya, ratunya. Ya, dia cari makan karena nanti kembali nanti jadi madu itu ya. Itu. Jadi itu. Kemudian dari apa yang diproduksi oleh lebah itu semuanya bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Hatta sengatannya itu kan di tempat kami juga dijadikan untuk terapi. Namanya api terapi itu ya. Sengat lebah itu. Itu sengatannya loh. Sengatan yang sakit aja itu bermanfaat untuk pengobatan, apalagi yang tidak sakit gitu. Racunnya aja bermanfaat, apalagi madunya kan itu. Di situ ada madu kan ada kandungannya nanti bipolen, royal jelly, propolis, itu satu kesatuan itu ya. Di situ ada fruktosa, glukosa, pokoknya semuanya itu manfaat. Gambarannya apa itu madu sih? Madu itu BAB-nya lebah. Coba BAB-nya lebah, kotorannya lebah itu keluarnya itu madu, dan madu itu terkandung kesembuhan. Artinya bisa karena diambil mereka ya, lebah itu menghisap berbagai bunga. Di bunga itu ternyata sari-sari bunga itu jadilah madu. Maka ketika hewan ini makannya kan dia menghisapnya yang bermanfaat saja. Andai kata ada bunga yang beracun, pasti lebah itu akan mati duluan. Maka semua yang proses dari lebah ini manfaat ya. Jadi menghisapnya lebah ke semua jenis bunga, itu yang dihisap itu sesuatu yang manfaat, sesuatu yang bermanfaat itu, bukan yang negatif itu. Dan dia siap mati ketika menghisap itu memang kandungan di bunga itu racun gitu. Jadi harapannya adalah ya, jadi tadi ya filosofinya dia menghisap, mengambil sesuatu yang manfaat. Sesuatu yang manfaat. Hasilnya pun manfaat ya. Lebah itu menghasilkan madu, propolis, bipolen, royal jelly, itu kan semuanya manfaat untuk kesehatan. Manfaat untuk kesehatan. Ya, jadi dari filosofi tersebut ya, dengan komitmen, semangatnya, pantang menyerah, ya kan, kemudian tidak malas-malasan, kemudian ngambilnya adalah sesuatu yang manfaat,
dikeluarkannya yang manfaat juga, ya kan? Maka harapannya adalah dari alumni-alumni yang belajar di LKP Lebah Mas ini, artinya dia akan mendapat sesuatu yang bermanfaat, ya. Dari ilmu-ilmu pengobatan yang ada, insya Allah ya arahnya yang bermanfaat. Jadi yang tidak bermanfaat itu ya disortir di kami. Contoh misalnya ruqyah ya sirkiyah, itu dihindari. Kemudian pengobat-pengobat yang arahnya ke masih kemusyrikan, itu dihindari. Pokoknya hal-hal yang yang artinya dengan hukum syariat atau hukum syara itu bertentangan, ya kami menyortirnya lah. Karena kembali kepada filosofi lebah itu sendiri, menghisapnya, mengambilnya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian harapannya dari alumni-alumni tersebut itu, dia juga nanti akan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat juga. Bukan jadi orang yang jahat, artinya setelah menguasai pengobatan, kemudian dia melakukan kejahatan, itu menipu, berdosa atau apa, pokoknya yang arah kejahatan. Itu sangat tidak diharapkan dari alumni-alumni oleh LKP Lebah Mas.